Haleluya Bapa yang baik dalam sorga. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang kekal dalam hidup kami. Sungguh Kau Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Sungguh Kau Tuhan yang hidup dan mendengar dan menjawab doa kami Tuhan. Dan kami bersyukur pada hari ini Bapa, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan Tuhan. Pada hari ini kami datang dengan percaya padamu. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Dan Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pada hari kami percaya apapun persoalan kami, Engkau pasti menolong kami Tuhan. Kuasa-Mu lebih daripada cukup untuk menolong kami. Tidak ada yang mustahil kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat pekerjaan-Mu yang luar biasa. Oh, dalam kehidupan kami menyelamatkan kami. Dan kami percaya hari ini firman-Mu akan mengubahkan kami terus untuk menjadi lebih seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh ibadah ini dalam tangan-Mu, mulai dari awal sampai kepada akhirnya. Engkau yang bertata di tempat ini, Engkau yang berdaulat di tempat ini, Engkau yang memerintah di tempat ini. Dan biarlah nama Yesus saja dimuliakan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Dan di dalam nama Yesus kami mematahkan serang pekerjaan-pekerjaan setan, segala roh jahat, kuasa kegelapan, keturunan, roh pembunuh, kematian, roh teroris, penembakan, pemboman. Oh, dalam nama Yesus, setan kau tidak bisa menjamah kami satu di dalam nama Yesus. Segala roh menipu menyesat, kami hancurkan, kami patahkan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kau tidak bisa menjamah satu di antara kami di dalam nama Yesus. Oh, sidang Tuhan ini dibentengi oleh darah Yesus yang berkuasa. Malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah yang di dalam tangan-Mu. Hari ini kami percaya dengan keselamatan jiwa. Ada kebebasan, ada kesembuhan bagi kami yang sakit. Ada mujizat Tuhan yang luar biasa menanti kami. Kami datang dengan percaya dan beriman kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Dan semua kita yang suka cita katakan amin. Mari saudara, sebelum kita duduk, kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Mari sebelum kita duduk, mari kita angkat Alkitab kita sama-sama kita lakukan pengakuan iman kita. Yang suka cita katakan amin. Yang bersyukur kepada Tuhan katakan haleluya. Mari kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia bagi kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Mana amin yang katakan amin. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata dalam Ratapan 3, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Rahmatnya selalu baru setiap hari. Nah, pada hari ini Tuhan Yesus mau menolong saudara lagi. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Kehendaknya adalah supaya saudara semua menikmati kasih-Nya yang memang sudah dipersiapkannya kepada saudara, sudah disediakannya bagi saudara. Setiap hari selalu baru kasih setia Tuhan. Lebih kuat aminnya dulu. Haleluya. Dan saudaraku, hari ini Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi dan menyambut saudara. Jangan ada di antara saudara yang ragu untuk datang kepada Yesus nanti pada jam karena Yesus sedang membuka tangannya bagi saudara. Dia mau saudara semua diberkati. Tuhan Yesus mau semua saudara yang pertama kali datang di tempat ini, semuanya saudara mengalami kebebasan dari dosa saudara. Haleluya. Semuanya saudara ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu sangat baik saudara. Tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan Yesus. Katakan amin. Pada hari ini juga kita hadir di tempat ini. Kita mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa mengubahkan hidup kita. Dan kasih Tuhan tersedia bagi kita sepanjang ibadah ini saudara. Karena Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita saudara. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bila saudara pulang dengan kemerdekaan dari Tuhan, saudara merdeka dari apapun yang mengikat saudara pada hari ini. Apakah kesedihan yang mengikat saudara? Apakah persoalan yang
yang mustahil bagi kita yang percaya. Karena itu Tuhan Yesus sangat rindu hari ini saudara percaya kepadanya. Hari ini dan seterusnya setiap hari saudara tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada firman Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pada hari ini saudara, firman Tuhan akan membawa kita untuk selalu menginjil. Katakan amin. Judulnya adalah ledakan penginjilan. Inilah kehendak Tuhan bagi kita anak-anaknya. Kalau kita selamat, maka buah kita adalah jiwa-jiwa yang selamat juga. Semua kita tahu kalau pohon mangga buahnya mangga, pohon pisang buahnya pisang, kalau pohon durian buahnya durian. Tidak ada pohon pisang buahnya mangga, tidak ada pohon mangga buahnya durian. Kalau dia pohon mangga, maka buahnya juga mangga. Kalau saudara sudah selamat, buah saudara jiwa-jiwa yang saudara selamatkan. Amin yang lebih kuat lagi. Tuhan Yesus mau saudara jadi pemenang-pemenang jiwa. Mari kita belajar pada firman Tuhan pada hari ini saudara. Bukalah Alkitab saudara dari Lukas 19. Lukas 19 ayat 10 saudara. Ya bagi rekan kita yang belum bawa Alkitab, saudara dapat bagi Alkitab saudara. Saudara baca bersama-sama dengan dia. Katakan amin. Lukas 19 ayat 10. Mari kita baca firman Tuhan ini sama-sama. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Haleluya. Yang sudah dapat ayat firman Tuhan yang katakan amin. Mari kita baca sama-sama Lukas 19 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Siapakah anak manusia yang dikatakan dalam firman Tuhan ini? Tak lain adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah anak manusia yang datang ke dunia ini. Dan apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia pergi ke salib. Tuhan Yesus mati bagi saudara, bagi saya, bagi semua manusia. Katakan amin. Dia mencurahkan darahnya. Dia menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dengan darah Yesus kita ditebus. Dan karena pengorbanan Yesus di kayu salib, dia curahkan darahnya menebus kita. Maka barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa saudaraku, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kenapa manusia ini perlu ditebus? Karena manusia ini semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Roma 3 ayat 23. Dan karena upah dosa adalah maut, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak jatuh ke dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata aku tidak berdosa. Semua manusia ini sudah pernah berdosa. Bahkan ketika dia baru lahir pun manusia ini sudah mewarisi dosa daripada nenek moyangnya. Belum lagi ditambah dengan dosa yang dilakukannya sendiri. Walaupun mungkin dia belum membunuh, tetapi dia sudah melakukan dosa-dosa yang lain. Dan satu dosa pun tidak bisa masuk ke sorga. Sorga begitu kudus. Kudus, tidak ada seorang pun bisa masuk ke dalamnya saudaraku. Sorga tidak bisa dibeli. Tidak ada dosa yang bisa masuk ke sorga. Kalaupun saudara melakukan hanya dosa-dosa saudara katakan kecil dibandingkan membunuh, dosa tetap dosa. Tidak ada ukuran dosa kecil dan besar. Dosa kecil pun tidak bisa masuk ke sorga saudaraku. Karena sorga itu begitu kudus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, dan firman Tuhan berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23 berkata upah dosa maut. Dengan kata lain manusia itu pasti mati dihukum selama-lamanya. Maut menanti manusia karena semua upah dosa adalah maut. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Roma 6 ayat 23. Tetapi syukur bagi Tuhan, kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau manusia ini percaya kepada Tuhan, walaupun dosanya besar, dosanya kecil, apalagi kalau dosanya besar, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 1 ayat 18, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju.
Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berapapun besarnya dosa manusia ini, berapapun besarnya dosa saudara, apabila saudara datang kepada Yesus, Yesus akan menyucikan semua dosa-dosa saudara dengan darahnya, sehingga saudara bersih, dikuduskan oleh darah Yesus. Saudara layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus yang mati bagi saudara di kayu salib, mencurahkan darahnya bagi saudara, sehingga saudara yang percaya kepada Yesus tidak perlu binasa dalam dosa saudara, tapi saudara beroleh keampunan dosa, sehingga saudara bisa memiliki hidup yang kekal. Katakan amin. Nah saudaraku, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia datang untuk disalibkan. Dia datang ke dunia untuk menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia tidak pernah berbuat dosa, setitik dosa pun tidak ada pada dia. Itulah sebabnya korban Yesus di kayu salib, korban yang sempurna. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan manusia dari segala dosa, karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Kalaupun manusia mau mati bagi saudara, darahnya tidak bisa menyucikan saudara. Dia tidak cukup kudus untuk menyucikan saudara, karena dia sendiri berdosa. Sehingga walaupun dia berkorban darah, dia tidak bisa membawa saudara ke surga. Tetapi Yesus, dia tidak pernah berdosa, dan dia dijadikan dosa karena kita. Dia disalibkan, dia dipukul, dihancurkan tubuhnya, diremukkan di kayu salib, dipakaikan mahkota duri. Semuanya itu untuk apa? Darahnya tercurah untuk apa, saudaraku? Untuk menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan pengorbanan Yesus di kayu salib cukup sekali, saudaraku, tidak perlu diulangi oleh siapapun, karena korban Yesus sempurna. Dengan darah Yesus yang tidak bercacat, tidak bercela, dosa-dosa saudara bisa diampuni, saudara bisa disucikan, sehingga saudara layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, sehingga saudara yang percaya kepada Yesus tidak perlu binasa lagi. Saudara tidak perlu terhilang lagi. Apakah maksudnya terhilang? Firman Tuhan tadi berkata, ada manusia datang mencari yang terhilang, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus datang ke dunia ini, disalibkan bagi kita, supaya dia bisa menyelamatkan kita yang terhilang. Saudara, terhilang itu artinya dihukum selama-lamanya di sorga, di neraka, dihukum kekal di neraka selama-lamanya. Itu terhilang, saudara. Berbinasa, kebinasaan yang kekal, itulah dia terhilang selama-lamanya, saudara. Tetapi puji Tuhan, karena Yesus mau mati bagi kita, diserahkan nyawanya bagi kita. Kita yang percaya kepada Tuhan tidak perlu binasa, tidak perlu terhilang lagi selama-lamanya, tapi kita bisa memiliki hidup yang kekal di surga yang kekal untuk selama-lamanya. Yesus sudah mati bagi kita, dan dia bangkit kembali dari kematian. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak perlu binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, manusia-manusia di luar sana, mungkin saudara kenal, mungkin juga tidak saudara kenal, tapi siapapun mereka yang belum memiliki Yesus dalam hati mereka, mereka pasti terhilang, mereka pasti dihukum, mereka pasti binasa, karena hanya Yesus jalan satu-satunya ke surga. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang olehnya kamu dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain di dunia ini, di bawah kolong langit ini, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus kita dapat diselamatkan. Nama Yesus satu-satunya nama yang menyelamatkan, karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya, dicurahkannya darahnya, supaya kita yang percaya bisa beroleh hidup yang kekal, saudaraku. Tidak perlu binasa karena dosa-dosa kita. Keampunan dosa kita peroleh, kita terima, karena ada darah Yesus yang menyucikan kita. Saudara yang kekasih, manusia di luar sana belum kenal Yesus, mereka tidak memiliki keselamatan. Firman Tuhan berkata 1 Yohanes 5:11-13, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup yang kekal. Anak itu huruf besar, artinya barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup yang kekal.
Kalau saudara memiliki Yesus dalam hati saudara, saudara pasti pergi ke surga. Walaupun saudara meninggal dunia di sini, di dunia ini, saudara langsung pergi ke surga. Karena barang siapa memiliki Yesus, dia sudah memiliki hidup yang kekal. Tetapi kalau belum ada Yesus dalam hati seseorang, maka pastilah dia pergi kepada kebinasaan. Dia terhilang selama-lamanya. Dia terhilang selama-lamanya. Dan inilah jiwa-jiwa yang perlu kita selamatkan. Inilah jiwa-jiwa yang perlu kita selamatkan supaya mereka tidak terhilang. Katakan amin. Kita perlu menyelamatkan yang terhilang ini, saudara. Karena kalau mereka tidak memiliki Yesus dalam hati mereka, pasti mereka terhilang. Pasti hatinya mereka binasa selama-lamanya, dihukum kekal di neraka selama-lamanya, saudara. Ibrani 9:27, manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja, dan sesudah itu dihakimi. Tidak ada kehidupan yang kedua di dunia ini, saudaraku. Tidak ada. Manusia ditentukan untuk hidup sekali saja, kemudian mati sekali saja, setelah itu dihakimi. Saudara tidak bisa kembali lagi hidup di dunia ini. Tidak ada itu, saudaraku. Nggak seperti main game. Ada orang main game, kalau sudah mati satu nyawa, ada 2 nyawa, ada 5 nyawa lagi, bisa diulang-ulang terus sampai saudara menguasai game ini. Tidak demikian dengan hidup di dunia ini. Ibrani 9:27, manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja, sesudah itu dihakimi. Karena itu selama saudara hidup di dunia ini, saudara harus memastikan saudara sudah tahu kemana saudara pergi sebelum saudara meninggal dunia. Saudara sudah harus tahu apakah saudara ke sorga atau saudara tidak yakin saudara ke sorga. Karena kesempatan saudara cuma sekali. Sebelum saudara meninggal dunia, saudara harus mengetahuinya kemana saudara pergi. Kalau misalnya saudara meninggal dunia, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, itulah yang jadi bagi jiwa-jiwa yang tidak mengenal Yesus, binasa, terhilang selama-lamanya. Karena pekerjaan setan adalah buka Alkitab saudara dari Yohanes 10:10. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 10:10. Yohanes 10:10 kita baca sama-sama. Ya, siap baca firman katakan amin. Yohanes 10:10. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dikatakan di situ setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau dia hanya curi uang saudara, saudara masih bisa cari uang lagi dan masih dapat lagi uang itu. Kalau setan mencuri harta saudara, saudara masih bisa mencarinya. Kalau dia curi saudara kesehatan saudara, itu kehilangan yang lebih besar daripada kehilangan harta. Kehilangan kesehatan itu lebih besar daripada kehilangan harta. Karena banyak orang dia mau sembuh, banyak uangnya pun, tapi dia tidak bisa sembuh. Dia menghabiskan uangnya, tapi kesehatannya tidak diperolehnya kembali. Kehilangan yang besar, saudara, jauh lebih besar daripada kehilangan harta. Karena walaupun hartanya banyak, dia sakit, dia tidak bisa menikmati semua hartanya. Tetapi tahukah saudara, dari kedua kehilangan ini ada kehilangan yang paling besar, kehilangan jiwa saudara, binasa selama-lamanya di neraka yang kekal. Matius 16:20 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi jiwanya binasa? Apa gunanya kalau saudara kaya sekaya-kayanya tapi selama-lamanya dihukum di neraka? Apa gunanya? Hidup di dunia ini cuma sebentar dibandingkan kekekalan. Saudaraku, 70, 80 tahun, 120 tahun pun saudara kaya raya, seluruh
jiwa kita terhilang. Dan satu-satunya jalan ke sorga adalah melalui Yesus Kristus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa atau pergi ke sorga kecuali melalui Aku," kata Tuhan Yesus. Hanya dengan menerima korban Yesus di kayu salib, Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi saudara. Kalau saudara percaya, saudara membuka hati saudara berkata, "Yesus, aku percaya Kau mati bagiku, bangkit bagiku. Engkau mencurahkan darahmu untuk menyucikan aku dari segala dosa-dosaku. Aku percaya Tuhan, hari ini aku buka hatiku. Aku terima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Masuklah dalam hatiku Tuhan, selamatkan aku." Maka orang tersebut akan diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan yang terhilang. Sejak dari awalnya, maksud Tuhan Yesus menciptakan kita, menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, adalah untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Manusia ciptaannya, Tuhan mengasihi kita. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita juga memiliki roh. Kita diciptakan tiga, tapi satu. Satu tapi tiga. Manusia ini adalah terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi satu manusia. Itulah saudara. Kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Adam dan Hawa diciptakan segambar dengan Tuhan. Manusia pertama, kita juga demikian. Dan Tuhan ciptakan manusia untuk apa? Untuk bisa bersekutu dengannya. Dan karena kita adalah manusia di dalam roh, kita sebenarnya manusia roh, tubuh kita ini hanya luangan saja, tempat tinggal kita selama kita di dunia. Sebenarnya kita adalah manusia roh, makanya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Tetapi apabila saudara belum selamat, belum lahir baru, Yesus belum masuk dalam hati saudara, roh saudara masih mati. Dan itulah yang membawa manusia kepada kebinasaan, terhilang selama-lamanya. Kalau rohnya belum hidup, yang artinya dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, saudaraku. Karena itu kita perlu datang kepada jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Beritakan mengenai Yesus kepadanya, sehingga rohnya hidup, sehingga dia boleh datang kepada Tuhan. Dia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dulu Adam dan Hawa diciptakan saudara segambar serupa dengan Tuhan dan sangat sukacita bersekutu dengan Tuhan setiap hari, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Dan itulah memang kehendak Tuhan bagi kita, untuk selalu bersekutu dengan Dia, menikmati kasih-Nya setiap hari. Bahkan saudaraku, di Taman Eden semuanya diberikan Tuhan berkelimpahan. Tidak ada kekurangan apapun di Taman Eden. Semua limpah disediakan Tuhan bagi manusia pertama, Adam dan Hawa. Dan tiap hari mereka begitu senang hidupnya, bersukacita. Kenapa? Karena tiap hari Tuhan datang, mereka tiap hari bersekutu dengan Tuhan. Hidup mereka begitu mulia, hidup mereka begitu luar biasa indah dan bersukacita dan diberkati. Tetapi apa yang terjadi? Lagi setan, Yohanes 10 ayat 10. Setan itu mencuri, membinasakan, membunuh dan membinasakan. Itulah kerja setan. Setan datang menipu Hawa. Dia tipu Hawa sehingga Hawa jatuh ke dalam dosa, dan Adam juga ikut jatuh ke dalam dosa. Sehingga akibatnya saudaraku, semua keturunan manusia ini jatuh ke dalam dosa. Tapi puji nama Tuhan, karena korban Yesus di kayu salib, kita bisa dibebaskan dari dosa kita. Dan kita bisa memiliki hidup yang kekal. Tapi kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Sehingga setan yang berkuasa dalam hidup mereka, sehingga mereka terpaksa diusir dari Taman Eden. Tadinya hidup mereka berkelimpahan, tadinya hidup mereka sukacita, tapi sekarang segala susah payah menimpa mereka karena mereka mendengar, karena Adam dan Hawa mendengar tipu daya setan.
Sehingga ada jalan setan mencuri, membunuh, membinasakan saudaraku. Karena dengar tipu daya setan. Pada hari ini, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, jangan ada lagi kita yang mau ditipu setan. Hidup kita kehendak Tuhan, hidup kita ditentukan Tuhan berbahagia. Hidup kita sukacita, hidup kita kelimpahan segala sesuatu. Lihatlah Adam dan Hawa di Taman Eden itu, limpah hidupnya, tidak kekurangan apapun. Sayang dia mau dengar suara setan, ditipu setan, sehingga jatuh ke dalam dosa dan mengalami banyak kesusahan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kenal siapa setan. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Jangan lagi dengar apa tipu dayanya. Jangan lagi mau diperdaya seperti Hawa diperdaya. Setan akan memutarbalikkan firman Tuhan sehingga saudara jatuh ke dalam dosa. Setan akan membujuk saudara sehingga jatuh ke dalam dosa. Tapi pada hari ini kita sudah kenal firman Tuhan. Kita tahu setan kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Oleh karena itu kita tidak mau lagi ditipu oleh setan. Tapi kita semuanya adalah orang-orang yang penuh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menguasai hati kita. Pikiran Kristus menjadi milik kita, sehingga setan tidak punya kesempatan dalam hidup kita. Dia mau tipu kita seperti dia menipu Hawa, tapi kita bisa menolaknya karena kita punya firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Sehingga apapun tipu daya yang tidak berhasil, sehingga saudara tidak bisa jatuh ke dalam dosa, tapi saudara bisa hidup berkelimpahan dan berkemenangan senantiasa. Haleluya, haleluya. Itu kehendak Tuhan, itu kehendak Tuhan saudara. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yosua 1 ayat 8, jikalau engkau hati-hati mendengarkan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan hati-hati melakukannya, jikalau engkau merenungkan firman-Ku siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, maka engkau akan berhasil, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau firman Tuhan harus hidup dan tinggal dalam hati kita, saudara. Jangan biarkan setan menipu saudara lagi. Dia mengatakan semua tipu dayanya, oh saudaraku, karena itu pekerjaannya saudara. Dia mau mencuri, mau membunuh, bahkan membinasakan kita. Tapi kita tidak biarkan itu terjadi. Katakan amin. Dan masih banyak jiwa-jiwa di luar sana ditipu setan hidupnya. Mereka belum kenal Yesus pembebas. Mereka belum kenal kuasa Tuhan. Mereka belum pernah dengar berita Injil. Mereka masih diikat oleh setan yang menipu mereka, yang menyeret mereka terhilang terus. Saudaraku, kita perlu datang kepada mereka dan menarik mereka. Katakan amin. Menarik mereka dari tangan setan, sehingga mereka bisa memiliki hidup yang kekal. Katakan amin. Haleluya. Banyak sekarang orang yang membiarkan diri mereka ditipu setan. Anak-anak Tuhan, jangan mau ditipu setan. Katakan amin. Jangan mau ditipu setan. Katakan amin. Haleluya. Dan kita juga lihat bagaimana setan menipu. Setan mencuri, menipu, dan mau membinasakan manusia saudara. Kita lihat itu saudara. Itu pekerjaannya sekarang di luar sana. Hanya manusia ditipu oleh setan, sehingga mereka terus terhilang. Kita datang, kita bawa Injil Tuhan yang bisa membebaskan mereka. Kita bawa Injil Tuhan yang bisa menyelamatkan semua jiwa-jiwa yang terhilang. Katakan amin. Lebih kuat aminnya. Haleluya. Beritakan Injil Tuhan. Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sehingga ketika saudara datang beritakan Injil, dia percaya kepada nama Yesus dan dia diselamatkan, tidak jadi terhilang. Beritakan Injil Tuhan saudara. Jadi pemenang-pemenang jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa dari neraka. Penuhi surga. Lebih kuat aminnya. Lebih kuat aminnya. Penuhi surga. Pergi keluar, beritakan Yesus. Sebanyak-banyaknya jiwa yang masih terhilang, sehingga mereka tidak terhilang lagi, tapi mereka boleh diselamatkan. Katakan amin. Katakan amin.
Yang kedua, saudara, kita lihat jiwa-jiwa terjatuh mereka, saudara. Terjatuh. Banyak manusia yang hidupnya demikian. Banyak bahkan anak-anak Tuhan, saudaraku, yang jatuh dari jalan Tuhan. Mereka tidak ikut lagi mengikut Tuhan. Mereka tidak lagi hidup di jalan Tuhan. Mungkin mereka sudah pernah datang kebaktian sekali dua kali, tapi kemudian mereka jatuh. Jatuh dari jalan Tuhan. Dan saudara kemudian mendengar kabar, atau saudara melihat sendiri, hidupnya kembali, hidup yang lama, hidupnya kembali seperti hidup orang dunia yang berdosa di luar sana. Hidupnya diikat oleh setan, hidupnya dalam ikatan dosa, saudaraku. Mereka sudah pernah datang sekali dua kali, tapi kemudian mereka tidak lagi datang. Oh, saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus, manusia, jiwa-jiwa yang demikian perlu diselamatkan. Karena ketika dia tidak datang kembali kebaktian, saudara, maka setan yang dulu itu akan melihat dia, dan hatinya rapi, memang bersih, rapor, disapu bersih, kosong dari firman, kosong dari firman. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Dan kalau saudara lihat, maka setan yang lebih jahat akan datang kembali kepada orang tersebut, dan keadaannya justru lebih buruk daripada keadaannya semula. Saudara lihat itu, saudaraku. Karena itu, saudara, selamatkan jiwa-jiwa yang jatuh seperti ini. Selamatkan mereka. Jangan biarkan mereka terus hidup jauh dari Tuhan. Jangan biarkan mereka terus hidup menyimpang dari jalan Tuhan. Saudara tahu, saudara lihat itu. Saudara datang dan bawa kembali Injil Tuhan yang menyelamatkan mereka, sehingga mereka tidak terus jatuh, tapi mereka bisa bangkit berdiri dan kembali lagi mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aminnya lebih kuat. Saudara tahu perumpamaan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Orang tersebut sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi hatinya berbatu-batu. Dia tahan sebentar saja. Firman Tuhan itu hanya berakar sedikit, akarnya pendek. Dia tidak lagi datang kebaktian ibadah. Dia tidak lagi sungguh-sungguh dengan firman. Dia tidak mau lagi datang mendengar firman Tuhan di kebaktian. Dan kemudian hidupnya jatuh dari jalan Tuhan. Dia kembali lagi kepada hidupnya yang lama. Pencobaan datang, kawan-kawannya datang dan menggoda dia dan berkata, ayolah ikut sama dengan kami. Mari kita pergi ke diskotik, mari kita pergi ke pub, mari kita merokok, mari kita narkoba. Karena dia tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka dia pun ikut jatuh, saudara. Dia tidak setia beribadah, maka dia jatuh dari jalan Tuhan. Dan kalau orang seperti ini tidak diselamatkan, tidak ditarik kembali kepada Tuhan, maka dia akan terhilang. Dia akan terus hidup dalam dosanya, dan lama-kelamaan keselamatannya bisa luntur. Maka kita perlu menginjili jiwa-jiwa yang jatuh seperti ini. Mana amin yang lebih kuat aminnya? Kita perlu datang memberitakan firman kepada mereka dan menarik kembali jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang demikian, saudara. Hatinya masih tanah yang berbatu-batu, sehingga mereka hanya tahan sebentar saja dalam pengikutan mereka kepada Tuhan. Mereka kemudian kembali lagi kepada hidup mereka yang lama, cara hidup yang lama. Saudara perlu datang, beritakan firman Tuhan. Saudara muridkan dia, saudara. Saudara pastikan dia memiliki tanah yang subur untuk benih firman Tuhan, sehingga dia bisa bertumbuh jadi dewasa di dalam Tuhan, menghasilkan buah, dan bisa, saudaraku, menerima upah baik di dunia ini maupun di surga yang kekal. Katakan amin. Dia bisa berbuah, saudara. Dia bisa juga mengajak orang lain. Dia bisa memuridkan orang lain. Saudaraku, ini tanah yang berbatu-batu ini, mari kita buang dari hidup kita.
Haleluya. Punya hati yang subur untuk firman Tuhan. Kenal firman Tuhan lebih dalam. Jangan pengikutan kita kepada Tuhan hanya dangkal saja, hanya untuk senang-senang saja, tapi masuk lebih dalam, bersekutu dengan firman Tuhan setiap hari, sehingga saudara akan tetap tegak berdiri, tidak jatuh dari jalan Tuhan. Mana aminnya? Sehingga saudara tetap ada di jalan Tuhan. Saudara kenal firman Tuhan, kenal Tuhan lebih dalam lewat persekutuan saudara tiap-tiap hari dengan Tuhan. Lewat saudara beribadah dengan setia. Saudara tidak pernah meninggalkan ibadah, tapi saudara datang kebaktian. Buka hati saudara kepada firman, sungguh-sungguh dengan firman. Jangan pikiran kita mentua hati bercabang ke sana kemari, karena itulah saatnya Tuhan bekerja, saudara. Oh saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus, jadilah hati kita di tanah yang subur. Jangan ada di antara anak GKI yang menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan ada yang jatuh dari jalan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Lihatlah saudara-saudara kita, jangkau mereka saudara. Beritakan firman kembali kepada mereka. Bawa mereka kepada Tuhan kembali. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga saudara, mereka terhilang karena mereka saudara itu tersesat. Hidup mereka sesat. Mereka tidak tahu bahwa jalan mereka itu sesat. Banyak manusia di muka bumi ini tidak tahu bahwa jalan yang mereka hidupi sekarang adalah jalan yang menuju maut. Mereka tidak sadar bahwa ujungnya maut. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya maut. Dan itu yang terjadi bagi banyak manusia di seluruh dunia ini. Mereka tersesat. Mereka tidak tahu jalan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke surga kecuali melalui aku. Tapi banyak manusia di luar sana sesat. Mereka tidak tahu kalau mereka terus hidup seperti itu, ujungnya adalah maut, neraka yang kekal menanti mereka. Mereka tidak tahu. Mereka sedang tersesat. Dan itu yang terjadi di luar sana, saudara. Itu banyak orang berpikir, mereka menolong orang setiap hari. Kalau aku tolong orang, aku berikan apa yang ada padaku, aku bagi-bagikan kepada orang miskin, dia berkata, maka aku bisalah masuk surga. Dia berkata demikian. Saudaraku yang kekasih, hidupnya tidak jahat, tapi itulah dia pemikirannya. Dia berpikir dia bisa masuk ke surga dengan menjadi orang yang baik, dengan memberi sebanyak-banyaknya. Mereka tersesat. Mereka tidak tahu bahwasannya jalan keselamatan hanya ada dalam Yesus. Itulah sebabnya saudara perlu memberitakan Injil kepada mereka, agar mereka tidak tersesat, agar mereka tidak terhilang. Mereka tidak berbuat jahat. Kasihan saudaraku, seumur hidup mereka berbuat baik. Mereka pikir mereka menuju surga. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Hanya Yesus jalan satu-satunya ke surga. Amin. Berapa banyak orang hidupnya tidak menyakiti orang lain. Dia berbuat baik kepada orang lain. Dia tidak tahu dia perlu diselamatkan. Ketika Pak Munte dulu ke kampung-kampung dengan Ibu Munte, bahkan sebelum kami lahir, saudara, Bapak Munte sudah pergi ke desa-desa menginjil, dari satu kampung ke kampung lain. Dan Ibu Munte kerap kali bercerita kepada kami, ketika dia bersaksi di kampung-kampung, banyak orang kampung itu yang berkata kepadanya, kenapa kami perlu diselamatkan? Kami bukan orang jahat. Kemarin aku pinjamkan itu traktorku untuk dipakai. Kemarin aku pinjamkan alatku untuk dipakai siang untuk
Dan hidupnya saudaraku bisa terhilang karena mereka tersesat, saudara. Dan ini jangan jadi kepada satu pun di antara kita. Katakan amin. Kita harus kenal firman Tuhan yang menuntun kita sehingga kita tidak tersesat dalam pengikutan kita bersama dengan Yesus. Karena setelah kita lahir baru, tetap ada setan. Selama kita masih ada di dunia ini, tetap ada musuh kita yang namanya setan, yang kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Apalagi anak Tuhan yang sudah selamat, dia akan getol mencari anak Tuhan itu, akan menyesatkan anak Tuhan itu juga, sehingga anak Tuhan itu bisa kehilangan keselamatannya. Saudaraku, setan seperti singa yang mengonang, mencari orang yang dapat ditelannya di lumurnya. Tetapi kalau kita kenal firman Tuhan, kita tunduk kepada Tuhan, yang artinya tunduk kepada Tuhan, kita lawan iblis, maka dia lari daripada kita. Dia tidak bisa menyesatkan kita lagi. Kenapa? Karena ada kebenaran, ada firman Tuhan di dalam hati kita. Haleluya. Mazmur 119:105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sehingga kita tidak perlu tersesat karena ada firman Tuhan yang menerangi jalan kita. Haleluya. Firman Tuhan itu kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita, memerdekakan kita dari segala dosa, dari segala pikiran yang salah, cara berpikir yang salah. Kita pikir ini benar, tapi Tuhan berkata itu tidak benar, anakku. Firman-Ku berkata demikian, itu tidak benar. Tinggalkan segera. Makanya kita perlu memperbaharui pikiran kita dengan firman setelah kita lahir baru. Katakan amin. Katakan amin. Banyak orang berbuat dosa, anak Tuhan berbuat dosa. Apa kata firman? Jangan kita tersesat, saudaraku. Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Mari buka Alkitab sudah. Amsal 28 ayat 13. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Katakan amin. Haleluya. Baca sama-sama. 1 Amsal 28 ayat 13. 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Firman Tuhan dengan jelas berkata, siapa mengakui pelanggarannya. Kalau Roh Kudus sudah mengetuk hati saudara, jangan akui, bertobat, tinggalkan, kata Tuhan. Tinggalkan dosa itu segera, saudara. Akui kepada Tuhan, bertobat supaya kita tidak tersesat. Amin yang lebih kuat. Ini firman Tuhan berkata, kalau pada hari ini kau dengarkan suara Roh Kudus, jangan keraskan hatimu. Roh Kudus adalah roh penolong kita, yang memimpin kita dalam segala kebenaran. Dia akan mengetok pintu hati kita, berkata, nakku itu tidak benar, tinggalkan segera. Jangan keraskan hati saudara. Siapa yang mengakui pelanggarannya dan meninggalkannya akan disayangi. Firman Tuhan akan membawa kehidupan bagi saudara. Firman Tuhan seperti pelita bagi kaki saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, sehingga saudara tidak tersesat karena Dia terangi jalan saudara. Katakan amin. Dia terangi jalan saudara. Katakan amin. Firman Tuhan menerangi hidup saudara sepanjang umur hidup saudara di dunia ini. Saudara, saya ceritakan mengenai Pak Putih yang dulu pergi kampung-kampung ke desa-desa menginjil. Dahulu kalau di desa keadaannya gelap, kira-kira 40 tahun yang lebih, 40 tahun lalu, saudara, ketika saudara kau ke desa, gelap semua desa, listrik pun susah didapat, saudara. Apalagi kalau menginjil biasanya KKR malam-malam, saudara, dan harus melalui jalan yang begitu panjang, jalannya tidak ada yang baik, jurang di mana-mana, kiri kanan jurang. Tetapi apa yang dilakukan Pak Putih? Mereka pergi bawa mobil. Mobilnya itu punya lampu mobil itu, saudara. Dan lampu mobil cukup menerangi jalan yang di depan itu, sehingga mobil
dengan membawa upah yang besar, upah yang kekal. Mahkota sudah menunggu saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana karena mereka tersesat, mereka pikir itu jalan yang membawa mereka kekal. Beritakan Injil Tuhan yang benar, sehingga mereka tidak tersesat lagi. Haleluya. Sehingga mereka sampai ke surga yang kekal. Amen. Katakan amin dengan lebih kuat. Haleluya. Ini keempat sudah kita lihat terhilang karena lupa. Lupa firman Tuhan, saudaraku. Banyak jiwa-jiwa yang demikian. Hidupnya terhilang kembali karena mereka lupakan firman. Mereka pernah datang, tapi kemudian tidak mau lagi datang ibadah. Tidak mau lagi datang kebaktian. Maka firman Tuhan pun tidak ada berdiam dalam hati mereka. Hati mereka kosong dari firman. Mereka tidak ingat akan firman Tuhan. Dan kalau saudara tidak punya firman, maka dengan mudah setan akan menghabisi saudara. Karena tidak ada senjata saudara. Setan tidak bisa dikalahkan dengan pikiran saudara sepintar apapun saudara. Setan hanya takut kepada firman Tuhan. Setan hanya tunduk kepada firman Tuhan, yaitu apa? Pedang roh saudara. Hanya itu yang bisa mengalahkan setan. Apa itu pedang roh? Firman Tuhan yang ada dalam hati saudara, yang tidak saudara lupakan. Kenapa jiwa-jiwa bisa lupa? Karena nggak mau beribadah. Diajak beribadah banyak alasan, jauh, sakit, kucingnya mau melahirkan, dan segala macam alasan yang lain. Mereka tidak tahu kalau mereka tidak beribadah, mereka tidak punya firman, mereka akan lupa akan firman Tuhan yang sudah sekali mereka dengar dalam hidup mereka. Dan kalau mereka tidak punya firman, maka mereka tidak punya iman. Apa saudara, kalau saudara tidak punya iman, saudara memang datang beribadah, ini bisa jadi kepada saudara-saudara yang sakit. Saudara datang kebaktian KKR sekali, dan saudara didoakan, memang penyakit saudara berkurang karena kuasa Tuhan bekerja dalam saudara. Kuasa kesembuhan sudah mengalir kepada saudara. Tapi apa yang terjadi kalau saudara tidak punya iman? Karena saudara tidak mau lagi datang beribadah, maka besok, lusa, seminggu, bulan depan, ketika simptom, gejala-gejala dari penyakit itu yang sama datang kembali kepada saudara, saudara iman tidak tahu untuk melawan penyakit itu. Kalau saudara punya iman, maka dengan iman saudara, saudara mengalahkan dunia ini. Lebih kuat aminnya dong. Lebih kuat aminnya. Kenapa? Karena saudara punya firman, mau datang ibadah. Ajak kawan-kawan kita beribadah. Panggil mereka kembali, datang kebaktian. Di dalam ibadah ada kuasa Tuhan, ada kuasa firman yang bisa membawa iman kepada saudara. Dan dengan iman, saudara bisa mengalami mujizat Tuhan. Kalau saudara punya iman, dimanapun saudara berada, penyakit kembali menyerang saudara, saudara tahu mengalahkan penyakit. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Maka saudara datang beribadah. Saudara panggil kawan-kawan kita yang tidak beribadah selama ini, mari datang Tuhan. Dengar ibadah, dengar firman Tuhan yang membawa iman kepadamu. Karena iman hanya datang dari mendengarkan firman Tuhan. Jangan biarkan mereka lupa firman, karena mereka tidak mau datang beribadah. Haleluya. Selamatkan jiwa-jiwa itu, saudaraku, yang terhilang seperti itu.
Karena mereka tidak mau beribadah, sehingga mereka tidak ingat apapun firman Tuhan itu bisa terhilang. Sudah selamatkan mereka, katakan amin. Dan kita juga jangan kita absen dari kebaktian. Mari kita kebaktian tiap minggu. Mari kita rajin beribadah, sehingga firman Tuhan kaya dalam hati kita. Firman Tuhan limpah dalam hati kita, katakan amin. Kita punya deposito firman, dan itu menjamin hidup kita tetap diberkati Tuhan. Deposito firman yang saudara punya di hati saudara menjamin hidup saudara berkemenangan setiap saat. Haleluya. Sampai pada panggilan Tuhan, tetap ada dalam jalan Tuhan, tidak pernah tersesat, malah saudara hidup berkemenangan di dunia ini. Haleluya. Yang kedua, karena jiwa itu lupa kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 1-2 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya hai segenap batinku, pujilah namanya kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudaraku, kita diselamatkan Tuhan, itu mujizat Tuhan yang terbesar. Jangan pernah lupakan Tuhan sudah menyelamatkan saudara. Dari begitu banyak manusia di dunia ini belum selamat, saudara bersyukur saudara sudah selamat. Masih begitu banyak orang masih terhilang di dunia ini saudara, yang akan jelas menuju ke neraka kalau mereka tidak kenal Tuhan juga. Saudara bersyukur, ingat Tuhan sudah menyelamatkan saudara. Dari semua mujizat, saya katakan tadi, tidak ada mujizat yang lebih besar daripada mujizat keselamatan jiwa. Mujizat berkat pun tidak, mujizat kesembuhan pun tidak. Karena kalau saudara sudah selamat lahir baru, walaupun saudara sakit, saudara meninggal dunia, saudara tetap ke surga. Tidak ada mujizat yang lebih besar daripada keselamatan jiwa. Ingatkah saudara akan kebaikan Tuhan, akan anugerah Tuhan yang luar biasa ini bagi saudara khususnya? Karena begitu banyak orang belum selamat di dunia ini. Saudara ingat itu, katakan amin. Lihat bagaimana Tuhan menyelamatkan saudara. Banyak daripada saudara bisa bersaksi betapa ajaib Tuhan menyelamatkan hidup saudara. Saudara pun tahu itu, entah dari mana-mana saudara, entah bagaimana hidup saudara ketika saudara ditangkap oleh Tuhan. Dan Tuhan menemukan saudara, Tuhan tangkap saudara, dan Tuhan angkat hidup saudara dari lumpur dosa, disucikannya saudara, dikuduskannya saudara dengan darahnya, dipakaikannya jubah kebenaran kepada saudara, sehingga saudara bersih, kudus, dan bisa memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Begitu besar perbuatan Tuhan dalam hidup saudara, begitu ajaib yang menyelamatkan saudara. Bersyukur buat keselamatan saudara setiap hari. Jangan pernah lupakan itu saudara. Dan orang ingat bagaimana Tuhan memakai orang-orang untuk menginjili saudara, sehingga saudara bisa selamat dan diberkati Tuhan sampai saat ini. Sehingga itu juga menggerakkan hati kita untuk pergi menyelamatkan orang-orang lain yang masih terhilang di luar sana. Bagaimana saudara sudah diselamatkan Tuhan lewat orang lain, saudara juga mau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain lagi. Haleluya. Saudara kembali lagi kepada kebaikan Tuhan saudara. Kalau kita tidak ingat kebaikan Tuhan saudara, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kepada saudara seperti bangsa Israel. Bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Tahukah saudara, bangsa Israel dibebaskan Tuhan dari laut kosong. Laut merah itu dibelah oleh Tuhan, sehingga di tengahnya itu kering. Bangsa Israel bisa nyaman menyeberang saudara, dan musuh-musuh mereka yang mengejar di belakang dilenyapkan Tuhan semuanya, ditenggelamkan Tuhan di laut merah itu. Begitu ajaib Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak ingat akan kebaikan Tuhan. Di sepanjang jalan mereka tetap bersungut-sungut. Tuhan katakan, aku berikan kau tanah Kanaan, rebut. Mereka berkata, apalah baik kami ini Tuhan, bangsa pelalang kami dibandingkan semua bangsa-bangsa Kanaan itu. Mereka seperti raksasa dibandingkan kami. Kami kecil, kami kutu, kami belalang. Sedangkan Tuhan sudah
memberkati mereka, sudah menyelamatkan mereka dan begitu dahsyat. Tapi mereka amnesia, mereka lupa akan semua kebaikan Tuhan. Tidak ada bangsa di dunia ini diberikan mana tiap hari dari surga jatuh makanannya. Tapi tetap juga bangsa Israel tidak ingat kebaikan Tuhan. Sehingga ketika datang musuh menyerang, ketika datang persoalan, ketika datang tekanan hidup, ketika datang semua di padangku, mereka tahunya cuma bersungut-sungut. Bahkan ketika mau memasuki tanah Kanaan, mereka tidak berani, saudara. Mereka berkata, kami kecil dibandingkan musuh kami. Itulah jadinya bagi orang-orang yang lupakan kebaikan Tuhan. Amnesia akan pekerjaan Tuhan. Tidak ingat dia akan mujizat yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya terjadi. Kalau saudara ingat bagaimana ajaibnya Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan sudah mengerjakan mujizatnya bagi saudara, maka ketika ada persoalan lagi datang dalam hidup saudara, saudara akan berkata, kalau yang kemarin ditolong Tuhan, yang hari ini juga pasti ditolong Tuhan. Sebab Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, selama-lamanya. Haleluya. Saudara akan bangkit seperti Daud. Apa kata Daud ketika dia melihat Goliat? Dia berkata, singa sudah kukalahkan, beruang sudah kukalahkan. Kalau kemarin Tuhan beri kemenangan untuk singa beruang, yang ini pun sama saja. Karena Tuhan ajaib, tidak ada yang mustahil bagi dia. Persoalan semua jadi kecil bagi saudara, karena saudara ingat mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Saudara ingat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Maka persoalan apapun yang akan saudara hadapi di depan sana, saudara berkata, kecil dibandingkan Tuhanku yang dahsyat, dibandingkan Tuhanku yang besar, yang sudah menyelamatkan hidupku. Itu mujizat terbesar yang dilakukannya bagiku. Mana amin yang lebih kuat? Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Saudaraku yang ketiga, jiwa-jiwa terhilang karena lupa akan hari-hari awal yang kecil, lupa dari mana dia datang. Banyak manusia di luar sana, saudara, sombong. Mereka terhilang. Hartanya sudah banyak, mobilnya banyak, pakatnya ada, kedudukannya ada di dunia ini. Orang-orang menghormati mereka, mereka sombong. Ada orang-orang yang dulunya mereka miskin, tapi kemudian mereka jadi kaya. Dulunya mereka tinggal di kampung-kampung, sekarang sudah tinggal di metropolitan, di Jakarta. Sombong. Susah sekali dijangkau dengan Injil Tuhan. Dan saudara mau beritakan Injil padanya, mereka kan tidak mau dengar. Mereka merasa hidupnya sudah baik, dia peduli kepada Injil Tuhan. Saudaraku sombong, tidak mau mereka dengar berita Injil itu. Maka mereka terhilang. Untuk ini saudara perlu datang kepada orang yang demikian, untuk menjangkau mereka bagi Yesus sehingga mereka tidak terhilang. Katakan amin. Saudara perhatikan baik-baik, mungkin dulu pun masa lalu mereka orang-orang bukan orang kaya, tapi kemudian mereka jadi kaya berat. Mungkin orang bukan berpendidikan, tapi sekarang mereka sudah punya pangkat, punya kedudukan. Dan ketika saudara datang mau beritakan Injil pada mereka, mereka tidak mau dengar. Sombong, saudara. Mereka lupa dari mana asal mereka. Dan orang-orang seperti itu, kalau tidak diberitakan Injil Tuhan, akan terhilang. Dan kita anak-anak Tuhan yang sudah selamat, jangan pernah menjadi sombong. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita belum diberkati. Tapi sesudah kita mengikut Tuhan, kadang kita bertambah-tambah baik, kita menjadi bertambah-tambah kaya. Ya, tadinya kita bukan siapa-siapa di dunia ini, Tuhan angkat hidup kita. Kita jadi punya kedudukan di dunia, kita jadi punya pangkat di dunia. Tuhan permuliakan kita. Jangan sombong, tetap rendah hati. Karena firman Tuhan berkata, Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau saudara rendah hati, saudara akan diangkat Tuhan terus. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa kesombongan, maka kehancuran akan menanti
hati mendahului kehancuran, kecongkakan mendahului kejatuhan, saudaraku. Allah menentang orang congkak. Jangan kita ditentang Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa berhasil kalau Tuhan menentang dia. Kita ini debu tanah cuma, saudaraku. Siapa yang bisa berhasil kalau dia menentang Tuhan? Nebukadnezar, penguasa paling berkuasa di dunia pada zaman itu, saudaraku. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Nebukadnezar pada zaman itu. Pun karena dia begitu sombongnya, 7 tahun merangkak jadi binatang, seperti binatang hidupnya 7 tahun. Sampai dia mengakui kekuasaan yang paling tinggi hanya di tangan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, selamatkan jiwa-jiwa yang demikian. Kita jaga hati kita, jangan sampai kita sombong. Mari kita buka dari 1 Korintus 1. Dengan cepat saudara, mari buka Alkitab saudara. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai dari ayat 27 sampai 29. Ingatlah yang firman Tuhan ini saudara. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Ini bagus sekali bagi saudara. Akan menjaga saudara terus untuk hidup rendah hati. Katakan amin. 1, 2, 3. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Coba jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kita ingat bagaimana ketika kita dipanggil Tuhan dahulu. Menurut ukuran manusia tidak banyak yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang, tidak banyak yang kuat. Tetapi toh kita dipilih Allah. Yang lemah dipilih Allah. Yang tidak berarti untuk meniadakan apa yang berarti. Yang lemah dipilih untuk meniadakan apa yang kuat. Ingat dari mana kita dipanggil Tuhan. Jangan jatuh dalam dosa kesombongan. Jaga hati kita ini selalu rendah hati. Semuanya pun karena kasih karunia Tuhan. Maka ketika saudara rendah hati, saudara jadi seperti Yesus saudara, maka kemana pun saudara pergi, banyak orang bisa mengikut Tuhan karena melihat perubahan dalam hidup saudara. Dia tertarik dengan saudara karena saudara rendah hati. Ada kasih Yesus yang memancar dari saudara. Dan kalau saudara rendah hati, saudara akan saling mengasihi. Akan sulit sekali mengasihi kalau saudara sombong. Sulit sekali mengasihi orang lain kalau saudara sombong. Tapi kalau saudara rendah hati, saudara akan saling mengasihi. Dan kalau anak-anak Tuhan hidup saling mengasihi, maka orang-orang di dunia ini bisa mau mengikut Yesus. Dengan demikian orang-orang di dunia ini bisa mengenal kita sebagai murid Tuhan kalau kita hidup saling mengasihi. Jangan sombong saudara. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Jadi kita perlu layani jiwa-jiwa yang demikian, yang hidupnya sombong di luar sana saudara, bawa mereka kepada Tuhan. Haleluya. Yang kelima saudara, dia terhilang karena terselip. Kalau saudara tahu perumpamaan benih yang ditabur di semak-semak duri, maka benih itu jatuh terhimpit di semak-semak duri. Semak-semak duri akan menghimpit benih itu. Apakah semak-semak duri itu? Dia itu kekayaan hidup, tipu daya kekayaan, kekhawatiran hidup ini, dan kesenangan dunia. Itu menghimpit benih firman sehingga tidak jadi berbuah. Inilah yang jadi banyak jiwa-jiwa yang demikian. Hidupnya terus khawatir, hidupnya khawatir, khawatir sepanjang umur hidupnya. Pagi khawatir, siang khawatir, malam khawatir. Mereka banyak mengkhawatirkan apa makan mereka, bagaimana anak mereka, apakah anak mereka nanti bisa kerja, atau bagaimana mereka bisa menghidupi anak mereka, apakah anak mereka akan selamat di jalanan. Khawatir hidupnya selalu. Kasihan jiwa-jiwa demikian saudara. Mari kita rebut mereka bagi Yesus.
Haleluya. Mari kita selamatkan mereka. Mari kita bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Banyak mereka hidup ditipu kekayaan dunia. Makanya mereka tahu cari uang terus. Khawatir akan masa depan. Cari uang terus. Gak mau ibadah, gak mau datang KKR, gak mau menerima Injil. Yang penting cari Tuhan. Dipikirnya jaminan hidupnya dengan cari uang. Dipikirnya jaminan hidupnya kekayaan. Jangan orang kaya berharap pada kekayaannya. Saudaraku, tidak bisa menolong saudara. Kekayaan saudara tidak bisa membawa manusia itu surga. Tidak bisa membeli surga. Selamatkanlah jiwa-jiwa yang demikian. Katakan amin. Jangan biarkan mereka berhilang, karena mereka sudah dihimpit di dalam semak duri itu. Tipu daya kekayaan, kekhawatiran akan hidup ini, dan juga kesenangan dunia. Maka kita juga anak-anak Tuhan, biarlah kita janganlah hidup demikian. Biarlah penting firman Tuhan yang kita terima, kita jatuh, benih itu jatuh di tanah hati kita yang subur. Bebas dari semua kekhawatiran. Amin. Kenal firman Tuhan yang membebaskan kita. Haleluya. Kita mengerti bahwasanya hidup kita fokus kepada kekekalan. Hidup kita ini kekal. Di dunia ini hidup kita sementara. Rumah kita bukan di dunia ini. Kita bukan warga negara dunia ini. Kita hanya menonton sementara. Warga negara kita adalah surga yang kekal. Haleluya. Kita tidak merasa nyaman di dunia ini, karena kita hanya sebentar saja. Apa kerja kita di dunia ini? Menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, pastikan hidup kita, saudara, selalu mengerjakan perintah agung. Itulah tugas gereja Tuhan. Itulah kewajiban orang percaya. Kalau orang selamat, buahnya jiwa-jiwa yang selamat. Katakan amin. Matius 18:28-20. Karena Tuhan bilang, Tuhan Yesus berkata segala kuasa di bumi, di surga, di bawah bumi sudah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan kepadaku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari ini ada baptisan lain. Pastikan semua jiwa-jiwa dibaptis. Haleluya. Dan jangan lagi di antara mereka terhilang. Ini perintah Tuhan, perintah agung. Perintah agung menjadikan Tuhan kepada kita. Saudaraku, Yesus sudah naik ke surga. Tuhan Yesus sudah di surga. Tapi apa yang masih ada di dunia? Tugasnya yaitu saudara dan saya. Kita adalah tubuh Kristus. Hanya mau. Kita adalah tubuhnya yang disuruh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya. Yaitu apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Katakan amin. Tubuh Kristus, gereja Tuhan, kita ini. Itu adalah tubuh Kristus. Kita disuruh Tuhan, tubuhnya disuruhnya untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. 2 Petrus 3:9. 2 Petrus 3:9. Sebentar kita akan sudah selesai. Katakan amin. 2 Petrus 3:9. Saudaraku, mari buka kitab saudara. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Haleluya. 2 Petrus 3:9b. Ayat 9 kita baca 2 Petrus 3. 1, 2, 3.
kasih Yesus itu. Kasih yang rela berkorban, yang mau mengorbankan nyawanya demi keselamatan manusia, demi keselamatan kita. 1 Yohanes 3:16 berkata, biarlah kita hidup juga sama seperti Yesus. Seperti Yesus rela berkorban nyawa, kita juga rela mengorbankan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Artinya kita rela menyangkal diri kita supaya orang-orang yang berhilang dapat kita selamatkan. Kita rela berkorban waktu, tenaga, uang untuk datang kepada mereka, menginjili mereka. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, kita menginjili mereka, kita selamatkan yang terhilang, kita cari terhilang dengan biasa. Matius 11 ayat 12b. Mari buka Alkitab sudah. Matius 11 ayat 12b. Haleluya. Matius 11 ayat 12b. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan ini. Matius 11 ayat 12b. 1, 2, 3. Kerajaan surga diserong dan orang menyerongnya mencoba menguasainya. Kita harus menyerong kerajaan surga. Kita harus bekerja dengan tidak menyerah. Biaso harus menyelamatkan jiwa-jiwa dengan tidak menyerah. Tapi selalu biaso, apapun yang saudara hadapi di sana, di depan jiwa-jiwa, di lapangan, berhadapan muka dengan muka, saudaraku, selamatkanlah mereka dengan tidak menyerah. Lebih kuat aminnya. Jangan menyerah. Cari jiwa sampai saudara berhasil membawanya kebaktian. Cari jiwa yang terhilang sampai saudara berhasil mengantarkolkannya, memperdamaikannya. Jangan menyerah. Kalau satu jiwa itu belum mau dengar, belum mau menerima izin Tuhan, jangan menyerah. Cari lagi yang lain. Amin. Kok kurang? Dan jiwa yang pertama tadi, saudara, firman Tuhan sudah sempat saudara taburkan kepada dia. Tidak ada yang kembali kosong. Firman Tuhan itu akan berbuah pada waktunya. Ada nanti orang lain yang disuruh Tuhan menginjilinya lagi, sehingga dia matang untuk dituai. Pada waktunya dia bisa diselamatkan. Dan apapun yang sudah saudara kerjakan bagi kerajaan surga, semuanya dicatat oleh Tuhan. Manusia boleh tidak melihat, tapi Tuhan pasti melihat. Baca itu dalam semua sidang Tuhan di Wahyu. Aku tahu apa pekerjaanmu. Gak perlu manusia tahu apa pekerjaan saudara. Tuhan yang perlu tahu pekerjaan saudara. Karena satu-satunya hakim adalah Tuhan. Manusia bukan hakim kita. Manusia jangan angkat diri saudara jadi hakim. Saudara tidak bisa menghakimi orang lain, dan tidak laku penghakiman saudara. Satu-satunya yang bisa menghakimi kita hanya Tuhan. Dan Tuhan tahu apa pekerjaan saudara. Tuhan tahu apa yang saudara kerjakan di balik layar yang orang lain tidak tahu. Bahkan mungkin memfitnah saudara, bahkan mungkin mengatakan yang tidak mengenai saudara. Tapi Tuhan tahu apa pekerjaan saudara. Karena itu kalau saudara menabur pada jiwa itu belum berhasil, cari lagi jiwa yang lain. Jangan menyerah, terus biasa. Katakan amin. Terus biasa. Kalau sudah dapat lagi satu jiwa, cari lagi jiwa yang lain. Kalau saudara baca playlist, tidak menyerah mencari jiwa, nanti saudara baca playlist hari ini sudah sangat bagus sekali. Juga mendorong saudara untuk terus mengasihi jiwa-jiwa, karena banyak jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana, perlu diselamatkan saudaraku. Katakan amin. Lebih kuat aminnya. Lebih kuat aminnya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mau kita dengan biasa. Saudaraku, satu orang selamat, saudara seisi surga bersukacita. Adalah baik kalau saudara punya banyak pengetahuan seperti dunia ini, bisa ke bulan, bisa ke Mars. Sekarang katanya saudara asal punya banyak uang, bisa jalan-jalan ke bulan, bagus. Saudara tahu itu semua galaksi itu pengetahuan yang sudah sangat luar biasa modern, sudah tidak, saudaraku sudah sangat maju sekali. Tapi malaikat tidak terkesan akan hal itu. Saudara ciptakan roket pun malaikat tidak terkesan. Bagaimana terkesan? Oleh mereka berasal dari sorga, mereka tinggal di sorga.
Surga jauh melebihi semuanya. Tapi ketika ada anak Tuhan GKI yang menginjil dan menyelamatkan yang terhilang, maka satu jiwa yang diselamatkan itu seisi surga bersorak-sorai. Oh, seisi surga bersorak-sorai, saudara. Walaupun mungkin di dunia ini saudara tidak dipandang seperti kata firman Tuhan tadi, 1 Korintus 1 ayat 26, banyak orang tidak terpandang sederhana saudara di mata dunia ini. Tapi Tuhan panggil saudara yang kelihatannya lemah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara yang kelihatannya tidak berarti untuk meniadakan apa yang berarti. Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau pakai saudara, Tuhan urapi saudara. Saudara harus kenal, saudara bisa dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga ketika saudara pergi selamatkan satu jiwa, seisi surga bersorak-sorai. Haleluya. Mungkin banyaklah tepuk tangan di dunia ini untuk hal-hal pengetahuan yang luar biasa di dunia ini. Tapi surga tidak bersorak-sorai. Saudara, di dunia ini hanya sementara, saudara. Pujian siapa yang saudara kejar? Pujian manusia atau pujian Yesus Juru Selamat saudara, yang tahu apa yang saudara kerjakan setiap hari bagi Dia. Saudaraku, bila kita menantikan pujian Tuhan yang berkata kepada kita, sabarlah yang baku, yang baik dan setiawan. Kau telah setia pada perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar. Haleluya. Itulah yang kita rindukan, saudaraku. Katakan amin. Katakan amin. Ketika saudara bergerak dengan biasa, ada Roh Kudus yang menyertai saudara. Karena Dia Roh Kudus, Dia yang memperkenalkan Yesus kepada jiwa-jiwa, Dia yang membuka mata rohani jiwa-jiwa, sehingga jiwa itu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan kalau Roh Kudus yang saudara gandeng kemana-mana, dan Dia berkata, firman Tuhan berkata, aku akan meneguhkan semua pemberitaan Injil dengan tanda-tanda ajaib yang menyertainya. Ketika saudara membuka mulut saudara untuk menyampaikan Injil yang menyelamatkan jiwa-jiwa, maka ada kuasa Tuhan di situ bersama dengan saudara. Maka itu yang dikatakan orang, kalau ini bisa kulakukan, tapi begitu memang tidak bisa kulakukan, karena hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus yang diam di dalam saudara. Mana amennya? Mana amennya? Haleluya. Saudaraku, punyailah hati Yesus yang tidak mau seorang pun binasa, tapi Dia mau semua orang berbalik dan bertobat. Kita punya hati yang serupa dengan Yesus. Kita lihat jiwa-jiwa yang banyak berkerumun di luar sana. Kalau saudara keluar nanti pulang ke Batian, berapa orang lain selamat? Kalau saudara berhenti di perempatan jalan itu, berapa orang selamat? Lihat kiri kanan saudara. Begitu banyak jiwa yang masih terhilang. Dan mereka pasti terhilang kalau tidak punya Yesus dalam hati mereka. Mari kita biasa, jangan menyerah memberitakan Injil. Satu jiwa sudah dapat, cari jiwa yang lain. Satu jiwa itu sudah dapat, cari lagi yang lain. Penuhi sorga, kosongkan neraka. Mana yang amin yang lebih kuat? Datang bawa jiwa-jiwa baru KKR saudara. Maka hidup saudara akan bergairah. Saudara akan mengalami hidup yang betul-betul hidup. Berperang dengan kerajaan setan, saudara menang. Tidak perlu takut kalah, karena yang di dalam kita jauh lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini. Hidup saudara akan mengasyikkan, karena saudara tiap hari mempecundangi setan. Satu jiwa selamat, setan dipecundangi. Haleluya. Haleluya. Biarlah sorga bersorak-sorai setiap hari melihat saudara memenangkan jiwa demi jiwa. Dia tidak bersorak-sorai ketika saudara beli HP baru, saudara. Sorga tidak peduli itu. Dia tidak bersorak-sorai ketika roket ada diciptakan. Toh nanti kita bisa terbang ke sana kemari. Kita manusia roh, kita kekal, kita bisa ada di mana saja. Pada detik berikutnya, saudara. Itu tidak mengesankan Tuhan.
Tetapi sungguh satu hal ini membuat surga bersuka cita ketika satu orang berdosa mengakui dosanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Maka seluruh surga akan bergegap gempita karena ada banyak orang menonton saudara. Bagaimanakah hidup saudara di dunia ini? Banyak orang menonton saudara. Biarlah hidup kita menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Biarlah hidup kita mengerjakan kehendak Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah, saudara, Roma 10 ayat 13-15 dengan cepat. Haleluya. Dengan cepat saudara. Amin. Amin kan? Biar betul-betul cepat. Roma 10 ayat 13-15. Kita baca dengan cepat. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimanakah mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimanakah mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Indah kedatangan saudara yang membawa kabar Injil Tuhan. Memang baiklah kalau saudara bawa yang lain-lain, tapi yang paling indah kalau saudara bawa Injil Yesus, sehingga jiwa itu dipindahkan dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, dari neraka kepada surga yang kekal, dari kematian kepada kehidupan yang kekal, dari terhilang menjadi ditemukan, selamat lahir baru. Katakan amin. Saudaraku, perlu orang-orang berseru supaya mereka diselamatkan. Dan bagaimana supaya mereka tahu berseru kepada Yesus? Harus ada yang memberitakan Yesus kepada mereka. Maka saudara harus pergi, beritakanlah Injil Tuhan supaya orang berseru kepada nama Yesus dan diselamatkan. Beritakan mengenai Yesus sehingga orang-orang dapat berseru, Yesus masuk dalam hatiku, jadi Tuhanku dan Juru Selamatku. Maka mereka akan diselamatkan. Pergi dengan anak kasuh, paksa orang-orang sudah. Anak kasuh itu artinya saudara yang memaksa, saudara yang datang kepada orang tersebut. Ketika kita Natal, KKR Natal di banyak tempat, ada di tempat sini Medan Kota, di Hermina Hall sudah mulai hari Minggu ini saudara. Minggu depan kita sudah Natal, katakan amin. Katakan amin. Minggu ini kita sudah ada KKR Natal, haleluya. Dimulai dari Hermina Hall terlebih dahulu saudaraku. Mari kita beritakan Yesus. Anak kasuh, jangan tunggu jiwa itu yang datang ke kebaktian Hermina Hall, tapi kita yang datang kepada mereka dan bawa mereka ke Hermina Hall. Mana aminnya? Kurang kuat aminnya. Bukan hanya datang ke sini ke Medan Kota, kita menginjil, kita bawa jiwa ke semua kebaktian Natal kita. Ih, lebih kuat aminnya. Anak kasuh datang kemana-mana. Itu firman Tuhan berkata, orang lumpuh, orang timpang, orang buta, ini pinggir-pinggir jalan katanya, kita yang mendatangi mereka. Datangi mereka semuanya. Tadi kita sudah belajar, ada jiwa yang sombong, ada jiwa yang ditipu, tersesat. Mereka hidup baik tapi tersesat. Mereka bakal terhilang. Perlu saudara datang dan menyelamatkan mereka. Anak kasuh, kita yang datang, katakan amin. Mereka jatuh dari jalan Tuhan, tidak lagi mengikut Tuhan. Hidupnya bakal hancur, berantakan dan bakal terhilang. Kita datang mereka dengan anak kasuh. Kita beritakan firman, kita bawa mereka ke kebaktian KKR Natal kita di semua tempat. Mana aminnya? Lebih kuat aminnya. Kita datang ke Medan Kota Natal, tapi ke tempat lain juga, Hermina Hall, Medan Timur, di Pancing, di mana saja kita datang, kita bawa jiwa-jiwa baru bagi Yesus. Anak Dea saudaraku tidak tahu malu.
Sudah diajarkan kepada kita tidak tahu malu memberitakan Injil Tuhan. Sedangkan orang dunia ini pun tidak tahu malu berdosa. Saudaraku, kita anak Tuhan kenapa malu memberitakan Injil Tuhan yang membebaskan orang daripada dosa? Kenapa malu membuka mulut saudara untuk mengatakan satu-satunya orang yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa dan tidak ada yang lain kecuali Yesus? Begitu banyak orang terikat dengan dosa. Mereka mau bebas tapi tidak tahu caranya. Mereka mau lepas dari dosa mereka. Mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri, tapi tidak tahu caranya. Mereka tidak bisa bebas. Mereka tersesat. Mereka pikir begini, mereka akan pergi ke surga. Tersesat. Hidup mereka sibuk menolong orang, tapi tersesat, terhilang. Beritakanlah Yesus yang menyelamatkan mereka, yang bisa membebaskan mereka dari segala dosa dan ikatan-ikatan dosa mereka. Firman Tuhan berkata, ketika saudara memberitakan Injil, tanda-tanda ajaib akan menyertai saudara. Tuhan akan meneguhkan pemberitaan Injil saudara dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Saudara mau lihat kuasa Tuhan bekerja, pergi menginjil. Saudara mau lihat kuasa Tuhan bekerja, pergi anak asuh. Bila tiap hari surga bersorak-sorai karena saudara. Karena ada satu jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan setiap hari. Bisakah itu? Bisa. Mana aminnya? Katakan amin. Bisa. Karena Roh Kudus dalam saudara lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia ini. Punyakah kita hati Yesus yang tidak mau seorang pun binasa, tapi semua orang berbalik dan bertobat? Mari kita miliki hati Yesus yang terderas selalu oleh belas kasihan melihat jiwa-jiwa yang terhampar, terlentar. Loh saudara, tidak ada yang menggembalakan. Kalau mereka belum baptisan air, bawa baptisan air hari ini. Kalau mereka sudah lama tidak beribadah, mari datang beribadah supaya kau punya firman, supaya kau punya iman, sehingga